Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bentar Samudra Nusantara, NPM 201000335, kelas G Fakultas Hukum Universitas Pasundan, akan menjelaskan tentang pengaruh UU Cipta Kerja terhadap badan usaha. Baik, yang pertama ada pengaruh UU Cipta Kerja terhadap badan usaha. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia menimbulkan beberapa pengaruh positif dan negatif bagi pelaku badan usaha. Salah satu pengaruh positif yang ditimbulkan bagi pelaku badan usaha adalah UU Cipta Kerja memberikan akses kemudahan bagi badan usaha, khususnya dalam sektor kreatif, yaitu memberikan kemudahan dan mendaftarkan kekayaan intelektual atau disingkat HAKI, dan kemudahan dalam mendirikan perseroan terbuka atau yang lebih sering dikenal dengan PT, perseorangan. Namun selain pengaruh positif yang diberikan dari pengesahan UU Cipta Kerja, terdapat pula dampak negatifnya, yaitu sulitnya proses perizinan yang serupa dan tumpang tindih yang mengakibatkan proses perizinan menjadi tidak efisien secara biaya, mahal, dan tanpa kepastian penyelesaian. Latar belakang permasalahan UU Cipta Kerja. Pada tahu kan yang UU Cipta Kerja ini yang pernah ramai diperbincangkan di sosial media, juga ramai saat mahasiswa menolak tentang adanya UU Cipta Kerja ini. Baik, permasalahan UU Cipta Kerja yang mempengaruhi badan usaha di Indonesia menjadi polemik tersendiri di kalangan pekerja dan para pendiri badan usaha di Indonesia. Pengesahan UU Cipta Kerja ini dinilai banyak memberikan dampak positif dan negatif bagi pelaku usaha di Indonesia. Hal ini memberikan dampak yang ditimbulkan dari pengesahan UU Cipta Kerja. Salah satu dampak yang dianggap merugikan adalah sulitnya memperoleh perizinan bagi para pelaku badan usaha, di mana proses perizinan menjadi tidak efisien secara biaya, mahal, dan tanpa kepastian penyelesaian. Namun ada pula dampak yang menguntungkan bagi badan usaha di Indonesia, yaitu diberikannya kemudahan dalam memberikan izin mendirikan perseroan terbuka atau PT, perseorangan, dan dalam mendaftarkan kekayaan intelektual. Identifikasi masalah pada pembahasan kali ini ada 3, yaitu yang pertama, apa itu badan usaha? Yang kedua, apa itu cipta kerja? Yang ketiga, bagaimana pengaruh cipta kerja terhadap badan usaha? Pembahasan selanjutnya ada pembahasan yang pertama, badan usaha. Badan usaha menurut KBBI adalah sekumpulan orang dan modal mempunyai aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau dunia usaha atau juga perusahaan. Badan usaha menurut UU, Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak Indonesia, adalah sekumpulan orang dan modal merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Menurut Wikipedia, adalah suatu kesatuan yuridis, hukum, teknis, dan ekonomi yang bertujuan untuk mencari sebuah keuntungan. Badan usaha seringkali disampaikan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya tetap memiliki perbedaan. Selanjutnya ada Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja atau bisa juga disebut sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah undang-undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundang-undangkan pada 2 Oktober 2020 oleh DPR RI dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing di dalam negara dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembatasan tanah. Baik, pembahasan berikutnya ada pengaruh UU Cipta Kerja bagi badan usaha dan UMKM. Dalam mempermudah pelaku usaha untuk melakukan investasi, UU Cipta Kerja menghapus dan menetapkan peraturan baru dalam beberapa undang-undang. Salah satu yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah penyederhanaan pendirian perseroan terbatas, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas PT, yang berbunyi, namun dalam Undang-Undang Cipta Kerja diberikan beberapa kemudahan dalam mendirikan sebuah PT. Berikut uraian beberapa peraturan dalam mendirikan PT dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Modal perseroan. UU Cipta Kerja mengubah mengenai ketentuan modal perseroan. Modal perusahaan terdiri atas seluruh nilai nominal pada saham. Perseroan wajib memiliki modal dasar perseroan. Besar modal ditentukan berdasarkan putusan pendirian perseroan. Status badan hukum dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga menetapkan bahwa perseroan dapat memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada menteri dan mendapatkan bukti. Namun hal ini diatur berbeda dalam Undang-Undang PT, di mana perseroan dinyatakan dapat memperoleh status badan hukum pada tetangga diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan dalam
UU Cipta Kerja juga menetapkan bahwa perseroan dapat memperoleh status badan hukum setelah dilaporkan kepada menteri dan mendapatkan bukti. Namun hal ini diatur berbeda dalam Undang-Undang PT, di mana perseroan dinyatakan dapat memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan usaha perseroan. Pengesampingan ketentuan PT didirikan oleh 2 orang atau lebih. Dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 109 angka 2, namun pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PT mengatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan fakta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Hal ini menjadi banyak pertentangan di mana dalam mendirikan sebuah badan usaha atau PT harus 2 orang atau lebih. Selain itu, juga Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Hal ini terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Baik, terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Dan terima kasih kepada Bapak atau Ibu dosen yang telah melihat video saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga presentasi yang saya jelaskan ini mendapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.